dalam Stay Point. Ya elah kira siapa? Terima kasih. Cakep banget. We're living. Halo, akhirnya aku landing. Alhamdulillah sampai Jakarta dengan selamat. Sekarang kita mau ketemu dulu sama si abang. Cuman gue agak bodoh sih. Gue tadi mikirnya turun di Terminal 1, ternyata lain ke Terminal 2. Like I don't know why, karena biasanya turunnya di Terminal 1 kayak gitu loh. Terus tiba-tiba jadi Terminal 2, but it's okay. I'll just take a walk, kayaknya nggak terlalu jauh juga sih. Dan kayak 5 menitan gitu jalan kaki. But yeah, I'm excited. Ini produknya sejauh mata memandang, jadi mereka daur ulangin sampah-sampah tekstil jadi pakaian baru lagi. Jadi ini nih limbahnya, limbah polyesternya. Terus mereka cuman ambil bagian kain, jadi yang non kain dilepas sehingga si pakaian-pakaian tadi bisa dihancurin dan jadi serat. Setelah jadi serat, itu seratnya dipintal gitu loh sampai jadi benang lagi. Benangnya lucu banget sih, warnanya kayak warna jeans gitu. Terus ya udah benangnya ditenun sampai jadi kain, dan ya kainnya jadi bisa dipakai seperti produk baru lagi. It's so fun. Nih quote-nya, produk-produk sejauh dirancang untuk tidak beres sebagai limbah, tetapi sebaliknya dikembalikan ke siklus produksi dari daur ulang. Seru banget. Ini hasil-hasil produknya. Cakep banget. Bumi masa depan kita, tulisannya adalah itu. So cute. So right now I'm at Grand Indonesia. Tadi barusan ketemu sama Mbak Fitri, jadi kayak seharian, nggak seharian sih, sesiangan sih. Jadi dari jam 12 tadi, sekarang udah jam 5. Ya makan, lot of talks. Tapi maaf tadi nggak sempat rekam Mbak Fitrinya, soalnya mau menjaga quality time aja sih. So tapi ya banyak dapat insight juga sih, kayak banyak masukan nasihat kayak gitu-gitu. So I'm really thankful Mbak Fitri, makasih banyak. Ini banyak dikasih oleh-oleh sama Mbak Fitri buat nanti ke US. Mudah-mudahan Mbak Fitri sehat-sehat selalu ya, bisa ketemu lagi nanti. So ini abis ini aku balik ke kosannya Rido. I'll catch you up soon. Dah. So now I'm with my suitcases again. So all of the my red buddies will be with me in a few hours to fly to DC. Tapi sebelumnya aku mau cerita dikit dulu deh, karena kemarin kayaknya nggak sempat cerita banyak setelah nyampe Jakarta. But simply put, nyampe Denpasar itu harus lari-lari karena pesawat yang dari Sembawanya delay. Jadi nyampe Denpasar itu beneran ditungguin sama maskapai. Cuman eventually walaupun ditungguin maskapai, emang lama sih flightnya karena pesawat dari Balinya itu ngantrinya panjang banget. Ya udah, alhamdulillah 3:30 nyampe. Mengambil barang, nunggu setengah jam lagi. Just to know kalau ternyata aku landingnya bukan di bandara bukan di Terminal 1A, tapi di Terminal 2. Tadinya janji sama kakak gue buat makan sih di dia bilang di Sularia A10, parkiran A10. Akhirnya udah, karena mendaratnya di Terminal 2, akhirnya mesti naik Kalayang dulu. Terus sempat salah tempat berhenti, jadi harusnya Kalayang itu dari Terminal 2 ke stasiun kereta dulu yang bakal transit ke pindah kereta untuk yang ke BNI. Dan aku berhenti di situ, harusnya masih satu pemberhentian lagi buat ke yang Terminal 1. Ya karena nggak dengar sih, emang rame banget. Terus udah ketemu sama si abang, terus malamnya makan lala. Terus habis itu sekarang nyampe di kosan Rido. Rido is watching there, I'll show you later. Terus thanks to Rido deh, pokoknya penyelamat banget di satu malam terakhir kayak udah frustasi banget. Terus ya udah, hari ini tadi siangan cuma ketemu Mbak Fitri aja, hangout di GI. Terus ya udah deh, maaf tadi nggak ngerekam for the sake of privacy aja. Maksudnya tadi ya makan siang, terus kayak sempat beli beberapa utilities kayak charging USB, terus power bank sama gembok. Nih si gemboknya mana ya? Ini gembok kuning nih. Karena kemarin nggak dapat yang TSE di Sumbawa, jadi harus beli di sini. Terus ya udah sore bongkar si koper karena ternyata ada banyak pergantian personel dalam si koper yang ini, jadi harus diatur ulang. And then here we go, kita udah beres. Sebelum kita pergi, aku mau minta sedikit testimoni dari 2 orang di depan saya ini. Halo, yang sebelah kiri dari Rido, yang sebelah kanan ada Hamdi. Wala manahab nang Rido, nang Wai. Ini lagi di kosannya Rido ya. Rido, terima kasih banyak. Ada pesan-pesan buat aku sebelum aku berangkat? Thank you udah datang, Bang. Ya, aku terima kasih. Didatengin sama
teman-teman dari UTS. Ini juga tempat transit, kemarin Harsa mau ke Rusia juga sini. Oh. Kita lihat ada gorden Louis Vuitton ini. Louis Vuitton YSL. Aduh maaf ya Hamdi. Malu berteman sama Rida sebenarnya guys. Cuma mau gimana ya, emang keadaan memaksa untuk itu. Jadi ya Asik. itulah ya. Mohon dimaklumi oleh kalian semua. Tapi thank you untuk Kak Fami juga udah datang, ngasih insight juga ke makasih. kita, ngasih motivasi juga ke kita bahwa memang masih banyak hal yang perlu kita sentuh di luar sana, masih banyak hal yang bisa kita capai, nggak Asik. terbatas hanya di apa yang ada di sini aja. Iya. Keren. Memotivasi ya, insya Allah pengen lah S2 di Somalia. Jangan Bangladesh parah. Oke, that's it. Sekarang kita bakal angkut-angkut si koper merah 2 ini. Mohon bantuannya Hamdi dan Rido. Sekali lagi makasih banyak ya udah nemenin selama di Thank you Jakarta. juga Bang, udah mampir. Sampai ketemu lagi. Pokoknya See you. mudah-mudahan masih di Jakarta ya kalian setelah nggak tahu sih aku kapan pulang ya. Pokoknya gitu. Masih di dunia aja sih kalau gitu. Amin, sehat-sehat selalu ya kalian. Oke. Kalau kamu juga sehat-sehat terus. Dadah. Ini kamera. Dadah. Sawadee. I'm finally arriving at the airport right now. Sekarang udah di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Flight masih jam berapa ya? Jam 00.55 tapi aku udah nyampe setengah 10 sih, jadi agak pagian. Which is good, jadi aku bisa agak nyantai-nyantai aja pas nanti check-in. So let's check my belongings. Ini ini tas laptop, terus ini ada dua koper merah ini. Udah, itu sih yang akan nemenin. So sekarang kita masuk dulu ya, aku mau check-in dulu. After that I'll see you inside. Oke, kita udah di dalam bandara. Lumayan ramai sih traffic malam ini. Like it's been a while after the last time I arrived here. Kayaknya aku nyampe sini terakhir 2022, tapi kayak terakhir kali check-in di sini ya 2019, kayak 5 years after that I returned here. Kayaknya lumayan banyak hal yang berubah sih. Even though I'm not really sure what changes happened, but I'm sure there are some changes. So, oke, aku mau cari dulu maskapai Qatarnya di sebelah mana ya. I think it's gonna be somewhere over there. So let's go. Right, check-in udah beres. Tadi alhamdulillah bisa dibantu sama petugasnya. Jadi kayak pakai check-in machine itu, automatic machine. Bentar lagi aku bakal masuk ke checking things gitu-gitu. So until here, jujur masih nggak percaya bisa ngelewatin. But ya, things must go on. Jadi habis ini udah aku masuk cek-cek barang segala macam. So akan nunggu di terminal aja. And yeah, waiting for my flight to come. So yeah, thank you so much for joining me up to this point. I'll see you. Aku udah nyampe di gate 8 dan ini posisinya udah mau boarding. Sebenarnya kalau di boarding pass sih bilangnya 0055 ya, terus sebenarnya masih 2355 kayak bilangnya. Iya, ini masih 2355 sebenarnya. Jadi nggak tahu kenapa jadi sejam lebih awal. Kayak masih penentuan zona juga. Jadi kayak untuk masuk ke pesawat ada zona 1, 2 dan sebagainya. So kayaknya sih pasti akan zona 1 yang masuk duluan. So I still have time to at least go to toilet or do some other things gitu loh. So I will just stay here and maybe, like updating my home about my departure. So yeah, excited. Halo, udah mau berangkat. To familiarize yourself with the safety aspects of this aircraft, please read the safety instructions card located in your seat lagi pocket. nelfon sama bapak, It shows in updating aja detail tiap each of the pesawatnya safety kayak aspects gimana. of this aircraft. So If you have there it any is. questions, Aku the cabin bakal crew kasih will be lihat happy kalian to apa help. aja sih yang aku dapat di kursi ekonominya Qatar Airways. Let's see. Oke, yang pertama dapat headphone karena di sini ada TV. Ini lagi muterin safety instructions. Pesawatnya berkah banget asli. Tadi sebelum mulai safety instruction ada dibacain doa naik kendaraan gitu, masya Allah banget. Terus aku dapat selimut juga, alhamdulillah banget karena aku nggak bawa jaket, nggak pakai jaket. Selimutnya lumayan tebel pula. Dapat bantal. Jadi nggak bawa apa ya? Nggak bawa
bantal leher juga nggak apa-apa. Terus tadi dikasih ini, kasih refreshing towel juga. Terus tadi ada kantong muntah deh, kayaknya kantong muntah sih. Terus ini ada plastiknya, plastik buat sampah. I'm not sure. Please take care not to let them fall down the side of the seat. Suasana di dalam bandara, pesawat bandara. Please notify a member of the cabin crew immediately. Kayak For more information, pesawatnya please fancy, visit kayak 50 QatarAirways.com. row gitu, isinya satu row 10 orang, 10 seat, jadi kayaknya sekitar 500 orang, sorry. So, okay, back to the movie. Tadi aku lihat ada Harry Potter, aku pengen banget nonton kayaknya. Okay, we're ready for the departure. A few moments later. Hai, alhamdulillah aku udah nyampe di Doha, Qatar. Kelihatan nggak ya belakangnya? So it's subuh di sini, like early morning. Abis ini aku bakalan transfer aja. Jadi di belakang tuh untuk yang transit gitu. So tadi sekitar 8 jam dan cukup menguras emosi sih karena tadi lumayan banyak turbulensnya. But alhamdulillah everything went smoothly. Just because of the turbulence. Itu susah banget, kayak aku baru pertama kali lagi turbulence, kayak kaget, sumpah kaget banget. Itu susah banget sih. So yeah, after this I think I'll be waiting for some friends. Tadi aku lihat dulu ya si Derry ada atau enggak. Habis itu ya udah kita lanjut ke transfer. I just wanna see him and like say things. So yeah. Masya Allah, bandara Qatar cakep banget. Kayak ada hutan buatan gitu loh di dalamnya. It's super cool. Halo, sekarang aku udah menuju ke terminal. Tadi sempat ketemu Derry dan teman-temannya yang anak-anak CCI. Senang banget sih bisa ketemu sama mereka. Bentar. Aku lagi ngeliat info flight, jadi kayak ternyata di boarding pass aku nggak ada gate-nya, jadi harus lihat manual jadwalnya dan agak kesusahan juga tadi. Tapi alhamdulillah udah dapat. Ternyata aku misah sama Derry dan kawan-kawannya, dia kayak mau ke C22, aku ke C18, jadi arahnya berpisah. So Derry, if you see me later, sorry we have to go separately, but I wish you guys have a safe flight. So yeah, until we meet next time. Gila, ini bandaranya gede banget, asli gede banget. Aku harus jalan kemana ya? Aku belum subuhan ya Allah. Jadi aku subuh dulu deh. Ini bandaranya bagus banget, asli gede, mewah, mentereng, mengkilap. You name everything to describe this airport. Cantik banget ini bandaranya. Tuh, cakep banget kan? Kayak berasa jalan di tengah kota gitu bandaranya. Gila, asli cakep banget. Okay, I'll just go to a different direction. So, okay, aku bakal cari gate dulu dan cari musola dekat-dekat sana karena belum subuh. Salah satu keuntungan besar kalau landing di bandara negara muslim tuh ini sih, Masya Allahnya, bisa sholatnya proper, ada musola kayak gitu-gitu. Ini alhamdulillah sih dapat di Qatar, musolanya bagus banget. Kita lihat luarnya ya. Ini tempat wudhunya. Masuk wudhu di sini. Ini tempat masuk sepatu, ini tempat menitipkan sepatu. Jadi kayak ini proper banget. Jadi Masya Allah banget sih, alhamdulillah. Dan jadi Qatar tuh enaknya ini, sholat terjamin tempatnya. Paling gitu sih. Oke, back with me. Jadi aku sekarang udah di boarding gate untuk Washington DC. Jujur, bandara di Qatar ini cukup disiplin ya, karena kayak flight aku kan 8.45, tapi dari tadi jam 6.45 mereka udah mulai manggil semua penumpang itu untuk mulai persiapan keberangkatan. Jadi kayak orang-orang udah berbaris, diperiksa boarding pass, kemudian ngecek barang terutama electronics, jadi kayak security check. Terus kita disuruh masuk ke gate. Aku dapatnya zone 3. Nah ini baru jam 7 lewat, gue lupa, 7 lewat 7 kayaknya.
Jadi kayak pagi banget, jadi walaupun 8.45 flightnya, 7.45 sih nanti soalnya boardingnya. Jadi kayak emang sejam sebelumnya mereka udah minta kita untuk ready kayak gitu. Dan cukup menyenangkan sih sebenarnya, jadi kita nggak keburu-buru gitu. Cuma mungkin tadi yang aku agak merasa kurang nyaman itu masalah pemeriksaan boarding pass. Itu aku literally tadi diperiksa 4 kali untuk boarding pass doang kayak gitu. Pas baru masuk, pas ngecek elektronik, terus abis itu ada tadi satu orang yang random juga bantu ngecek, sama terakhir pas mau masuk ke boarding gate-nya itu kayak sebenarnya overwhelmed sih, banyak banget. Terus kayak elektronik itu literally case-nya, jadi misalkan kalau bawa MacBook sama iPad itu punya casing gitu harus dicopot. Itu sih palingnya agak ribet sih tadi, jadi karena aku bawa dua-duanya jadi kayak agak-agak belibet aja kayak gitu. So yeah, other than that everything looks good. Everything is amazing. Ini di boarding gate ya kayak gitu. Terus udah ada zona keberangkatannya juga. Aku di zona 3 udah ada tandanya. Terus ini orang-orang yang masih akan ngantri untuk security check untuk boarding kayak gitu. Again, bandara ini keren banget, bagus banget. Hamad International Airport, gede parah. Ini gede banget, dan tadi kayak pas di area yang menuju ke gate gitu, itu sebanyak di toko-toko, dan vibes-nya dibikin kayak vibes di tengah kota gitu, jadi kayak berasa lagi jalan di downtown. So it's really attractive. Oke, aku rehat dulu di sini, mau nelpon dulu orang tua sama cek beberapa message. Aku dapat banyak banget chat soalnya. So I'll see you soon. The next day. Halo semuanya, alhamdulillah akhirnya setelah lewat kurang lebih 27 jam perjalanan. Atau tadi kalau dari Doha ke Washington sekitar 15 jam, sekarang aku udah mendarat di Dallas International Airport dengan membawa segini gempreng-gempreng sebanyak ini barang-barangnya. Ini card itu tadi harus sewa sih $6 gitu, makanya beruntunglah kita di Indonesia kalau troli itu masih gratisan, karena kalau di sini bayar trolinya. Dan butuh sih karena barangku banyak ya, aku malas nenteng-nenteng. Untungnya masih ada sisa uang, masih ada sisa receh-receh dolar yang pemerintah simpen, dibawa balik ke sini lagi jadi bisa dipakai. So alright, itu ya perjalanan panjang dari Sumbawa sampai ke DC. Sekarang aku mau nyari Mas Putra dulu. Alhamdulillah ada yang jemput. Tadi aku lama banget sih, kayaknya aku hampir sejam cuma buat immigration check, karena emang serame itu yang nyampe sore ini. So I'm gonna check on him. Nanti aku bakal chat Mas Putra dulu, ngecek kalau udah nyampe, dan I'll just get off, go to Fairfax, nginap semalam di rumahnya Mas Putra sama Kawit sebelum besok di drop ke Hatfield di di housing aku. Okay, I'll get out and I'll see you soon.